Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya kembali melakukan trading di aplikasi Kotek dengan menggunakan strategi tekanan candle. Walaupun saya menggunakan strategi tekanan candle, saya di sini tetap melihat juga posisi market ataupun posisi RSI-nya lagi di mana ya. Kalau misalnya posisi RSI ini sedang berada sudah menyentuh yang namanya titik support, maka saya menunggu celah atau menunggu tekanan candlenya kuat ke atas untuk melakukan open posisi buy ya, karena posisi marketnya sedang mengalami yang namanya trend naik ya, atau sedang mengalami pembalikan harga di saat posisi RSI nya sudah menyentuh yang namanya titik support ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengamati tekanan candlenya, dan di saat saya melihat ada tekanan candle yang kuat ke atas dan dia tidak mampu menembus ke bawah, maka di sini saya akan melakukan open posisi buy ya. Begitulah cara saya mencari celah melakukan open posisi di saat dengan menggunakan strategi tekanan candle, dan ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian sudah paham. Nah, kalau di sini saya melihat tekanan candlenya memang masih kuat ke bawah ya, masih kuat, bahkan dia mampu menembus candle hijau sebelumnya. Maka di sini saya tidak melakukan open posisi, dan saya akan memantau candle yang sedang berjalan saat ini. Oke, kita pantau. Nah, dia sudah mulai ada tekanan ke atas ya. Ketika dia sekali tadi melakukan tekanan ke bawah, setelah itu dia mengalami tekanan ke atas, dan saya akan melihat apakah dia mampu menembus beberapa candle sebelumnya. Kalau misalnya dia masih mampu menembus, maka saya tidak melakukan open posisi buy di sini. Saya benar-benar menunggu celah di saat tekanan candle benar-benar kuat ke atas dan mulai lemah ke bawah ya. Dan jika kita menggunakan strategi tekanan candle, kita harus benar-benar sabar menunggu ya. Harus benar-benar sabar menunggu candlenya, untuk kita sudah benar-benar sabar menunggu melihat candlenya mengalami tekanan kuat ke atas di saat market sudah menyentuh yang namanya titik support, dan di saat market ini sudah menyentuh yang namanya titik resisten, maka kita menunggu celah untuk melakukan open posisi sell, apalagi di saat market sedang mengalami sideways. Nah, di sini ini adalah titik support sebelumnya ya. Nah, ini titik support sebelumnya. Nah, di saat dia menyentuh titik support sebelumnya, dia tidak mampu melewati. Di sini saya akan melakukan open posisi buy selama 1 menit. Kenapa? Karena ketika dia tidak mampu melewati titik support sebelumnya, berarti tekanan candlenya sudah mulai lemah. Tapi ketika dia mampu melewati titik support sebelumnya, berarti candlenya masih kuat ke bawah, dan saya tidak melakukan open posisi. Nah, di sini kita bisa lihat di detik-detik terakhir tekanan candlenya mulai kuat ke atas dan ke bawah mulai lemah. Nah, maka di sini saya akan melakukan open posisi buy selama 1 menit, dan saya akan melihat ini apakah ini akan profit atau ini akan loss ya. Oke, sambil menunggu ini akan profit atau loss, saya ingatkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tolong bantu saya klik tombol subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya, karena dukungan kalian sangat saya butuhkan untuk mengembangkan channel dan saya dapat terus memberikan informasi ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk para trader pemula yang baru memulai di dunia trading. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah pengalaman yang saya dapatkan di saat saya melakukan trading ya. Kita pantau di sini apakah ini akan profit atau kita akan loss. Jika ini loss, saya di sini berani melakukan kompensasi ya. Soalnya tekanan candle ini sudah sangat lemah ke bawah. Nah, jika ini loss, saya melakukan kompensasi di sini. Saya 100% dari modal saya ya. Di sini saya berani melakukan kompensasi karena saya melihat tekanan candlenya tadi memang sudah mulai, tekanan candle di sini tadi sudah mulai kuat. Nah, di sini tadi sudah mulai kuat dia ke atas, cuma karena masih ada, boleh kita bilang masih ada harga yang tadi yang belum sepenuhnya hilang, maka dia di sini membentuk yang namanya candle merah ya. Dan setelah di sini membentuk candle merah dan dia tidak mampu lagi melewati titik support yang sudah dilewati tadi, ketika dia tidak lagi mampu melewati sumbu candle yang sebelumnya, maka di sini otomatis dia akan ke atas ya. Nah, kita bisa lihat alhamdulillah kita profit di sini ya. Nah, di sini kita profit. Dan saya akan memantau terus candle yang sedang berjalan saat ini. Sebenarnya ada tekanan candle ke bawah, tapi dia tidak terlalu kuat. Nah, seperti ini, dia ada tekanan candle ke bawah.
Sebenarnya di sini saya kalau misalnya saya mau melakukan open posisi, ya saya boleh melakukan open posisi sell di sini ya, karena tidak ada yang namanya tekanan candle ke atas di sini. Terus longsor dia ke bawah, tapi saya tidak mau mengambil resiko dengan melakukan open posisi sell di saat market sudah menyentuh yang namanya titik support ya. Nah di sini kita bisa lihat candle ini memang sudah, walaupun tadi dia sempat ke bawah, pada akhirnya dia naik ya. Itu menandakan bahwa tekanan candlenya akan kuat ke atas. Nah, tapi belum sepenuhnya tadi. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini kita lihat tekanan candlenya sudah mulai kuat ke atas sebenarnya ya. Walaupun dia sempat turun seperti ini, tapi sebenarnya candle ini kuat ke atas dan dia akan naik. Di sini saya akan melakukan open posisi buy jika candle merah ini tidak mampu menembus sumbu candle merah sebelumnya ya. Jika dia tidak mampu menembus sumbu candle merah sebelumnya, maka di sini saya akan melakukan open posisi buy. Saya berani parlay di sini ya. Jika candle ini tidak mampu menembus sumbu candle sebelumnya, saya berani parlay di sini. Oh, ternyata dia mampu menembus, dan di sini saya tidak melakukan open posisi. Saya menunggu dulu karena saya masih ragu di sini antara dia akan naik atau dia akan turun. Sebenarnya tadi ada tekanan ke atas ya, tapi tidak terlalu kuat. Dan di sini saya menunggu tekanan candlenya mulai lemah ke bawah dan tekanan candle kuat ke atas. Maka di saat tekanan candle di menit akhir, tekanan candlenya sudah mulai kuat ke atas, maka baru saya melakukan open posisi buy. Oke kawan, dalam menjalani dunia trading yang harus kita perhatikan adalah itu kesabaran ya. Nah kita bisa lihat kan, di detik-detik terakhir ini tekanan candlenya kuat ke atas dia ya, walaupun masih ada yang namanya tekanan candle ke bawah ya, tapi sudah sangat kecil. Nah di sini kan kuat, maka di sini saya akan melakukan open posisi buy di sini. Di sini saya melakukan open posisi buy beberapa juta ya, dan kita lihat apakah kita akan profit atau di sini akan loss. Oke kawan, sambil menunggu ini profit, saya tidak lupa mengingatkan kalian yang harus kalian perhatikan di saat melakukan trading adalah kalian harus benar-benar sabar ya, dan kalian harus benar-benar bisa mengontrol yang namanya emosi kalian. Kalian tidak boleh melakukan open posisi sembarangannya. Kalian harus mempelajari beberapa strategi khusus ya, dan kalian pertahankan strategi itu. Di saat kalian melakukan trading, kalian harus benar-benar menunggu strategi kalian masuk. Jangan kalian melakukan open posisi sembarangan ya. Oke, 2 detik lagi profit. Apakah kita di sliding? Oh alhamdulillah kita profit. Nah di sini kita profit. Saya sudah sekali tadi loss dan 2 kali saya profit. Dari modal saya tadi 7 juta, sekarang sudah mendapat sampai 13 juta ya. Sebenarnya untuk satu hari trading kita tidak perlu menargetkan terlalu banyak kalau modal kita kecil ya. Kalau misalnya kita punya modal 1 juta, kita menargetkan 2% daripada modal saya, 20% dari modal kita ya, yaitu kalau misalnya modal 1 juta kita harus bisa mendapatkan profit sekitar 200.000. Kalau misalnya kita sudah profit 200.000 dalam satu hari, saya sarankan berhenti dulu tradingnya ya. Jangan memaksakan kalian untuk mendapatkan lebih banyak dari itu, karena apapun bisa kita dapatkan dengan yang namanya kesabaran. Tapi kalau kita mengedepankan emosi, nafsu, kita akan hancur di dunia trading ini. Dan kalian bisa bertanya sama trader yang memang yang sudah sukses, apa kunci sebenarnya trading ini ya. Kita harus benar-benar sabar dalam melakukan trading. Itu yang saya ingatkan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apa yang saya katakan adalah pengalaman yang saya dapatkan selama saya melakukan trading ya, dan saya memberikan pengalaman saya ini secara gratis ya. Jadi bagi kalian yang suka dengan apa yang saya sampaikan atau bisa kalian dapatkan yang terbaik dari apa yang saya sampaikan, maka saya hanya mengingatkan kalian untuk bantu saya mengembangkan channel ini agar saya dapat terus memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Mungkin cukup di sini dulu dari saya untuk hari ini ya. Saya bertrading dari modal 7 juta tadi dan sekarang sudah mendapatkan 13 juta. Alhamdulillah ya. Mungkin cukup di sini dulu teman-teman ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dan salam sukses bersama.